Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Senang berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Saudara-saudari, kita kembali pada hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kita semua akan merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar melalui Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai 8. Saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar peristiwa di mana Yesus berjumpa dengan seseorang yang menderita sakit lumpuh. Dan tentu Allah dalam diri Kristus melihat bagaimana iman orang-orang yang hadir untuk disembuhkan. Dan teristimewa bagaimana orang-orang yang membawa orang lumpuh itu, bahwa iman ini bukan hanya dimiliki oleh seorang lumpuh, tetapi iman juga itu ada dalam diri orang-orang yang membawa. Berarti di sini mereka yakin, ada satu kepercayaan bahwa dengan mengandalkan Tuhan, dengan menyerahkan harapan mereka kepada Tuhan, maka orang lumpuh akan sembuh. Ini sesuatu yang sangat menarik, bahwa iman mengantar seseorang kepada perjumpaan dengan Allah. Dan Yesus menyembuhkan. Penyembuhan yang dilakukan Yesus itu ada dua. Penyembuhan fisik dan penyembuhan jiwa. Penyembuhan fisik dia dapat berjalan. Penyembuhan jiwa, Yesus mengampuni dosa orang-orang atau orang lumpuh. Dan mungkin masih banyak orang lain yang disembuhkan oleh Yesus. Di sini Allah menunjukkan kekuasaannya sebagai Allah yang maha kuasa, maha rahim, maha mengampuni, dan maha cinta. Kalau kita bisa memahami siapakah Allah itu, maka kita tidak pernah khawatir, kita tidak pernah ragu, kita tidak perlu cemas atau bimbang kepada Allah. Kalau kita benar-benar mempunyai iman, yaitu keyakinan yang sungguh kepada Tuhan, maka tidak ada sesuatu di dunia ini yang tidak mampu dilakukan oleh Allah, dan tidak ada sesuatu yang tidak membahagiakan kita. Nah, peristiwa hari ini sesungguhnya mau mengingatkan kita bahwa iman mengantar seseorang pada perjumpaan dengan Tuhan. Dan dalam perjumpaan itu, setiap orang mampu melihat kebesaran Allah. Kekaguman itu akan memberikan kita sukacita dan kebahagiaan. Cobalah di dalam hidup kita untuk benar-benar menaruh harapan kita, menaruh seluruh keyakinan kita, menyerahkan hidup kita secara total kepada Allah, dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Oh, kita ini diciptakan Tuhan. Maka kalau kita diciptakan Tuhan, maka Tuhan mempunyai kemampuan untuk membuat ciptaannya itu menjadi sempurna dan indah. Saudara-saudari, saya mengundang kita hari ini untuk memperbarui iman kepercayaan kita kepada Allah Tritunggal yang Kudus, untuk semakin percaya,
semakin menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, semakin mengandalkan Dia sebagai satu-satunya harapan kita. Semoga hari ini kita semua yang teristimewa sakit, baik di rumah sakit ataupun yang terbaring di rumah kita masing-masing, senantiasa dijamah, disembuhkan dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.